Saya dibantu Pak RT untuk membersihkan petilasan ini. Wah, teman-teman, ini saya menemukan 3 butir. Itu banyak orang yang kalau sore-sore apa maghrib malam gitu, mobil nggak bisa pulang. Kalau zaman-zaman musim apalah gitu, pengen ini ada yang dilemparin. Pernah kejadian itu di Bahalimun yang belakang rumah. Luar biasa sekali ya teman-teman. Di sini satu hal yang ada di benak pikiran saya teman-teman, kenapa yang jadi pertanyaan saya, kenapa di wilayah Pak RT ini dalam satu lingkungan ini sampai ada bisa 5 petilasan ya? Kenapa sampai bisa berkumpul? Ini saya pribadi merasa Oke teman-teman, di sini saya harus turun karena motornya nggak kuat ya naik ke lokasi. Nih, lumayan. Oke, kita lanjut teman-teman. Oh iya, Bah Jambrong. Nah baik teman-teman, ini kita sudah masuk ke petilasan yang pertama, yaitu petilasan Bah Jambrong ya. Ini memang tidak begitu terlalu terlihat. Ini hanya terlihat tumbuhan bambu ya menutupi petilasannya. Kita jalan ke arah kiri. Nah ini hanya terlihat bebatuan, masih cukup jelas. Assalamualaikum ya. Ini ciri khas tunggulnya ya, atau ciri bahwa ini petilasan adalah bentuk batunya teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat. Nih batuan. Nah, baik. Nah, ini petilasan yang berikutnya. Ini adalah petilasan Bah Jepra. Nah,
Ini di tengahnya pohon apa Pak RT? Buat teh. Teh ya? Oh iya, baik teman-teman ini. Juang, Ini pohon anjuang sama pohon teh, bisa teman-teman lihat. Ini adalah petilasan Mbah Jepra, yang mana seperti yang teman-teman tahu, populernya itu Mbah Jepra adanya untuk makamnya itu di kebun raya ya. Namun ternyata memang kalau orang tua zaman dulu itu banyak memiliki tempat-tempat persinggahan atau petilasan, salah satunya ini. Ini pun tidak jauh dari rumah, namun siapa sangka ternyata di sekitar tempat saya terdapat petilasan dari Mbah Jepra. Ya, nah satu lagi ini yang ketiga, ini petilasan Mbah Sepat ya. Mbah Sepat ya Pak RT ya? Mbah Sepat. Ketiga petilasan ini ada yang rawatnya ya Pak RT ya? Ada yang rawatnya, ada. Assalamualaikum. Baik, ini kita sudah mulai menaiki tangga yang terbuat dari bambu teman-teman. Ini kita ke petilasan berikutnya, petilasan keempat. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum. Mbah Limun. Iya mah makamnya, lain sanes petilasannya kok santai. Apa makom? Allah alam ya. Oh. Kapan misalnya KBG ikut petilasan? Kan di antara lain-lain. Ini itu kan cara zaman dulu mah. Prajurit lah. Baik, berikut ini petilasan yang keempat. Ini adalah petilasan atau makom Mbah Limun teman-teman. Warga sekitar menjulukinya makom atau petilasan ini adalah petilasan Mbah Limun. Dan di sekitar kawasan Mbah Limun juga masih banyak sekali makam, tapi wallahu alam ya, entah ini makam atau makom. Yang jelas di sini ada beberapa. Bisa teman-teman lihat di depan saya ini ada satu. Sebelah sini juga ada satu. Cuman memang keterangannya ini karena mungkin ini makam yang sangat tua sekali, sehingga warga sekitar pun tidak ada yang mengetahui makam atau petilasan siapakah ini. Yang jelas hanya yang diketahui oleh warga itu petilasan Mbah Limun. Baik teman-teman, ini kita akan menuju ke petilasan yang terakhir. Yang kita harus berjalan kurang lebih sekitar 30 menit untuk menuju lokasi. Yang bisa teman-teman lihat di kiri dan kanan saya, banyak sekali perkebunan-perkebunan ya. Ini salah satunya kebun ubi ya. Pemandangannya bagus teman-teman. Yuk kita lanjut yuk. Ini di kampung ini ada berapa kakak Pak RT? 96 kakak ya. Ini alhamdulillah teman-teman, Pak RT berbaik hati menyempatkan waktu untuk mengantar kita ya, berkeliling di wilayahnya, terus mengantar kita ke petilasan-petilasan yang ada di sini. Nih, kebun bambu, teman-teman lihat. Banyak sekali bambu teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat jalanannya ya, banyak sekali ditumbuhi rerumputan
sehingga kita harus sedikit hati-hati melangkahkan kaki di sini. Kalau untuk pemandangan teman-teman bisa lihat tuh pegunungan kawasan Cisarua atau Megamendung teman-teman. Itu kebun bambu yang tadi kita lewati. Bagus ya teman-teman ya. Mari teman-teman kita lanjut. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di lokasi kelima ya, petilasan kelima, yaitu petilasan dari Mbah Bengkong ya. Di sini makam cuma ada satu ya Pak RT ya, makamnya ya. So. Ya, baik. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti kita. Ini kita sudah sampai di lokasi terakhir, yaitu petilasan atau makom yang disebut Maknis ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada berapa Pak RT? Dua ya. Nih, satu ini sudah banyak ditumbuhi rumputan ya. Satu lagi ini. Assalamualaikum. Nih, teman-teman bisa lihat. Assalamualaikum. Nih, ini batuannya. Assalamualaikum. Nih, nih, nih. Ini sudah banyak sekali ditumbuhi rumputan teman-teman. Mulai terlihat ya. Oke, lumayan capek juga perjalanannya. Nih, saya dibantu Pak RT untuk membersihkan petilasan ini. Wah, teman-teman, ini saya menemukan 3 butir telur puyuh ya. Ini telur puyuh ya Pak RT ya? Puyuh, ya. Lihat teman-teman bisa lihat. Ada sarang burung puyuh. Ini ada 3 butir. Kita biarkan saja mungkin ya Pak RT, apa diambil? Biarkan saja ya. Kasihan. Baik, ini betul-betul ya. Ini ternyata ada sarang burung puyuh. Betul ya, ini telur ya? Ya, telur puyuh. Ya. Nah, kita biarkan saja ya tempatnya. Ini hal yang tidak diduga-duga, kita menemukan sarang burung puyuh di tengah-tengah petilasan. Ini perjalanan yang cukup mengesankan ya teman-teman. Satu lagi ini masih tertutup rumput. Satu lagi ini ya Pak RT ya. Kalau ini tidak ada bebatuannya, hanya ini kalau dalam bahasa Sunda pohon henjuang ya. Kita ambil dulu aja sedikit rumput-rumputnya ya. Oke, akhirnya teman-teman kita bisa bersilaturahmi ke 6 ya, ini 6 lokasi, 6 titik. Kalau untuk jumlahnya ada lebih dari 10 kemungkinan ya yang terdata atau terdeteksi. Namanya hanya 5. Baik, nanti sebentar kita langsung lanjut ngobrol-ngobrol dengan Pak RT. Kita belum selesai, ikuti terus video ini sampai selesai teman-teman.
selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Lemirah kembali bisa melakukan perjalanan teman-teman. Tentunya pada kesempatan kali ini kita masih ada di kawasan Cisarua. Di sini sudah hadir dengan Pak RT ya, Pak RT Cimot. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak RT, kita dari Lemirah sebelumnya mengucapkan terima kasih Pak RT sudah menyempatkan waktu untuk mengantar kita. Nanti kita coba berkeliling ya Pak RT. Siap. Melihat atau silaturahmi ke petilasan-petilasan yang ada di wilayah Pak RT. Tak lupa teman-teman, kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman dengan cara yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Dan apabila dari teman-teman menyukai video ini atau video-video Lemirah yang lain, silahkan langsung saja klik tombol like-nya. Dan silahkan bagi teman-teman yang mempunyai masukan, saran, atau tempat-tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Langsung saja teman-teman, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak RT mengenai tempat bersejarah yang ada di wilayah kampung apa namanya Pak RT? Cisarua Dalam, Pak. Kampung Cisarua Dalam. Baik Pak RT, yang mau pertama saya tanyakan, di wilayah Pak RT itu ada berapa Pak petilasannya Pak? Kalau petilasan itu banyak, ada banyak petilasan yang saya tahu nama-nama orang-orangnya. Mungkin itu nama gelar ya. Kalau nama aslinya kan saya nggak tahu lah gitu. Ada 5 lah yang 5. Mungkin 6, ada banyak. Kalau petilasan banyak, ada berapa makam petilasan lah kalau di Kampung Cisarua Dalam, khususnya di RT 2 banyaknya. Baik. Jadi di wilayah Pak RT itu banyak sekali petilasan-petilasan yang mungkin katakanlah tidak terdata ya atau tidak terdeteksi itu petilasan siapa yang Pak RT ya. Terdeteksi banyak. Nah yang Pak RT tahu ada berapa nih Pak yang mempunyai gelar petilasannya itu? Yang Pak? mempunyai gelar lebih dari 5 kan saya tahu. 5, ada ya. Mbah Bengkong, ada Mbah Jamrong, ada Mbah Sepat, ada Mbah Halimun, Mbah Nis, gitu. Ada juga Mbah Bengkong, apa namanya Uyut yang di bawah itu lupa lah gitu. Banyak yang namanya aslinya kan nggak tahu lah gitu. Kami sejarah yang gelarnya nama yang ngetopnya mungkin itulah gitu. Oh gitu. Jadi ada petilasan Mbah Bengkong, Mbah Halimun, Mbah Jepra, Mbah Sepat, Mbah Anis ya, Mbah Anis. Baik. Nah Pak, punten Pak RT, pernah nggak Pak RT mendengar cerita dari orang tua dulu, mungkin kakek, nenek atau uyut Pak RT, bagaimana sih di wilayah Pak RT ini banyak sekali petilasan, pernah nggak Pak? Kalau petilasan yang Mbah Bengkong emang dari dulu emang sudah bukan ngetop lah, terkenal lah emang Mbah Bengkong dari zaman dulu. Baik. Zaman mungkin dari zaman kakek saya, zaman uyut saya lah gitu ini Mbah Bengkong. Dari cerita-cerita Mbah Bengkong emang banyak lah gitu, banyak orang yang kalau sore-sore apa maghrib malam gitu, mobil nggak bisa pulang, kalau pagi pulangnya harus baca apa dulu, baca ayat-ayat Quran apa gimana lah gitu. Izin apa sembarangan berisik. Ya, biasa seperti itu kayak cerita-cerita orang lah gitu ya. Iya, baik. Oh jadi pernah ada kejadian di mana mobil itu sampai mogok tidak bisa jalan. Bisa jalan sampai pagi. Masya Allah. Baik berarti. Nah tadi kan itu kisah yang dari Mbah Bengkong ya. Kalau di petilasan yang lain kalau di Mbah Halimun, zaman dulu lah, zaman bapak saya, zaman kakek saya. Baik. Suka dipergunakan, mungkin bukan niat sejarah kali ya. Ada tujuan hal lain mungkin. Ada yang kurang baik ya? Yang kurang baik, pengen apa itu cerita orang, mungkin nggak lama itu mah, paling berapa puluh tahun lah gitu. Jarah zaman musim apalah gitu. Pengen ini ada yang dilemparin. Pernah kejadian itu di Mbah Halimun yang belakang rumah. Baik. Oh jadi sampai ada orang yang maksud tujuannya kurang baik, akhirnya dia dilemparkan ya. Dilemparkan. Kalau tujuannya baik sih, mau jam berapapun asal kuat nggak apa-apa lah gitu. Kuatnya kuat, godaannya mungkin pengen apa, tujuannya baik. Nah, kalau kuat mau jam berapa, jam 12 asal kuat. Betul. Jadi kembali lagi ya Pak RT, kalau misalnya kita mau niat jarah kemanapun ya, tujuan kita jarah, berangkat dari rumah itu
niat kita harus Ya, benar-benar yang harus lurus, benar yang lurus baik. bersih niat silaturahmi lah gitu. Silaturahmi, betul. Iya, betul, seandainya Pak kan kita silaturahmi jangankan ke orang tua lah gitu. Ke orang tua istilah sini kalau kita ditengok misalnya jarang ditengok, Betul. sebulan sekali bunganya minta ampun kalau bahasa Sunda lah Betul, gitu. bunga ya Pak RT. Oh, bunga orang tua juga kalau kita nggak bawa apapun orangnya harus sehat Baik, gitu. yang penting kita silaturahmi. Nah, ya, penting Pak. silaturahmi. Baik, baik. Nah, petilasan di wilayah Pak RT nih nggak hanya dikenal sama warga sekitar, mungkin ya pasti dari orang-orang luar. Dari Banyak, orang luar ada lah ya, ada orang-orang luar ada yang suka jarah, mungkin dari Bah Jepra, Bah Jambrong, Bah Sepat itu pun ada yang jarah, mungkin ada maksud tujuan apa silaturahmi, pengen Baik. apa. Baik. Tapi dari mulai perasaan belum ada yang kuat gimana lah Oh, gitu. belum, Mungkin ya. karomahnya apa gimana, tujuannya mungkin beda kali ya Baik. gitu. Mungkin seperti ini niatnya yang bersangkutan itu jarang, misalkan 3 balik atau sampai pagi itu jarang ada yang sampai tembus ya. Jangan sampai tumbuh. Baik, baik Pak RT. Nah, yang paling jauh orang mana tuh Pak RT? Yang paling jauh dari Cirebon suka ada, Cirebon ada juga ya? ada, dari Cirebon, orang sekitaran sini ada lah gitu yang tahu dari zaman dulu, zaman bapak saya tentunya lah Baik, gitu. baik. Nah, kalau sekarang yang merawat petilasan itu siapa Pak? Kalau yang merawat ini Pak Bengkong emang dari perkebunannya emang Baik. selalu bersih lah gitu. Baik. Kalau yang di sana sih di bawah adik saya, bebek Baik. saya suka merawat itu. Baik. Termasuk rekan-rekan yang lain emang suka jarah lah tiap malam Jumat mungkin dirawat lah Baik, gitu ya. baik Pak RT. Jadi kalau misalnya yang Mbah Bengkong itu banyak para muhibin yang Nah, merawat ya. ya mungkin yang merawat nggak selalu bersih lah kelihatannya Betul, enggak. betul, betul, baik. Kalau yang di bawah kebetulan adik Pak RT. Ya, sendiri adik yang Pak RT, merawat. Bibi, Mamang Baik. suka ada yang rawat. Nah, terus Pak RT, punten satu lagi apa namanya? Pernah nggak baik itu Pak RT atau saudara atau tetangga yang mendapatkan pesan dalam mimpi atau ilamat terkait keberadaan petilasan itu Pak RT? Kalau ilamat dalam mimpi belum pernah. Belum pernah ya. Mungkin kalau cerita orang sih yang di bawah Bah Halimun ada sebuah benda, nggak tahu itu buat siapa, Baik. nggak tahu buat cucunya apa siapalah gitu. Baik. Kemungkinannya orang-orang yang suka ke sana dekat Baik. merawat, tujuannya bersih, murni, jarah, mungkin ke situ juga lah gitu Baik, dipilihnya. baik. Oh, jadi Cerita orang ada tongkat lah, ada apalah gitunya. baik. Oh, itu cerita orang tua. Ya, Cerita seperti itu orang ya. tua, iya. Baik. Nah, kalau ada nggak warga Pak RT yang masih keturunan atau yang istilahnya yang hak atau yang benar-benar masih keluarga atau family dari petilasan Yang itu? keturunan mah nggak taunya masalah Ada ya? keturunan Wallahualam kurang ya. wallahu alam masalah keturunan mah itu dari mana. Kalau dengar sih itu ke Bah Bengkong, Bah Halimun, Bah Jepra, terus Bah Anis, katanya sih masih satu keluarga apa gimana lah gitu. Ini adanya ini apanya lah gitunya. Baik, baik. Konon mah dari dulu cerita orang dulu lah gitu. Baik, baik Pak RT. Luar biasa sekali ya teman-teman. Di sini satu hal yang ada di benak pikiran saya teman-teman, kenapa yang jadi pertanyaan saya, kenapa di wilayah Pak RT ini dalam satu lingkungan ini sampai ada bisa 5 petilasan ya? Kenapa sampai bisa berkumpul? Ini saya pribadi merasa takjub, merasa maksudnya sampai di tempat ini dijadikan 5 petilasan sekaligus, tentunya barangkali wallahualam beberapa puluh tahun atau mungkin ratusan tahun ke belakang ternyata di tempat ini menjadi sebuah tempat yang spesial bagi para sepuh ya. Para sepuh dulu sehingga ya. beliau-beliau menjadikan tempat kita ini menjadi sebuah petilasan. Ya. Nah, makanya itu jadi tugas kita ya, sebagai di generasi ini, muda-muda supaya tahu lah gitu. Intinya Intinya sih kalau saya pribadi makam petilasan emang jarang emang sih emang kelihatan, tapi kalau ngiriman doa apapun nggak minta aneh-aneh, mungkin dari pribadi saya minta dijaga aja wilayah saya, kampung saya, mungkin lebih luasnya negara saya, minta dijaga itu aja intinya. Baik, terima kasih Pak RT. Nah, satu lagi Pak RT, mungkin ada pesan nggak Pak RT buat generasi muda terkait misalkan Pak RT ada pesan nih buat para generasi muda biar mereka lebih peduli terhadap sejarah, terhadap petilasan ataupun tempat-tempat yang bersejarah Pak RT, mangga. Mungkin kalau buat pesan buat anak-anak muda yang sekarang kan beda zamannya. Kalau dulu hal apapun dikaji lah gitu. Ini siapa. Kalau sekarang kan jarang. Buat pesan muda-muda, cobalah dikaji makam-makam yang zaman dulu. Mau
mau dia jadikan apa, zaman sekarang anak muda nggak mau makam petilasan aja, orang tua kita dulu nggak dirawat. Betul. Apalagi nanti orang tua kita mau kemana. Betul. Dasar agamanya mungkin itu harus lebih kuat lah gitu. Kan kalau kurang, bukan kurang sih, dasar agamanya kurang, makam orang tua saja nggak ditengok, apalagi makam yang dulu. Betul. Pesan saya sih intinya kaji dan ngaji itu aja. Betul. Kalau kaji dengan ngaji, pasti kebuka semua juga. Baik. Wih, luar biasa Pak RT, terima kasih. Ya. Nah, itu teman-teman di rumah sesuai dengan apa yang diucapkan atau pesan dari Pak RT untuk para generasi muda agar ngaji dan mengkaji mengkaji itu. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh boleh mengikuti perkembangan zaman tapi boleh. Tidak meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh orang tua dulu. Seperti itu ya Pak RT. Oke, Pak. Kemungkinan kan yang memperjuangkan negara kita kan orang-orang sepuh-sepuh dulu. Iya, kan kita nggak tahu. Betul. Adanya kita saat ini, apa yang bisa kita nikmati saat ini berkat perjuangan perjuangan orang-orang yang dulu. Gitu. Didasari oleh atau diberkahi oleh ridho Allah juga ya. Iya. Kalau saya sih intinya makam siapapun, mau petilasan, mau apapun, yang penting kita niatnya jarah. Nggak apa-apa sih nggak apa-apa tepat singgah, kita karomahnya di sini. Betul. Yang penting kita tahu adanya ini hari apa, mungkin kalau ada sampurasun lah saya niat jarah ke makom lah gitu. Baik. Ada lagi Pak RT cukup? Cukup sekian, terima kasih. Baik Pak RT, luar biasa dengan Pak RT Cimot ini. Sekali lagi Pak RT kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak RT. Sama-sama Pak, terima kasih juga ya. Meluangkan waktu mengantar kita sampai berkeliling ke tempat atau ke wilayah Pak RT yang banyak sekali petilasannya. Tak lupa untuk teman-teman di rumah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Sekali lagi kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman dengan cara yang belum melakukan subscribe. Silahkan tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan langsung tekan tombol like-nya, share video ini sebanyak-banyaknya. Tak lupa bagi teman-teman yang mempunyai masukan, saran, ataupun tempat bersejarah yang bisa kita datangi, atau cerita misteri yang bisa teman-teman ceritakan langsung dengan kita, silahkan langsung tulis di kolom komentar atau bisa DM kita di Instagram di legenda_misteri_sejarah. Baik, mungkin Pak RT itu saja. Saya Ferdi, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah. Lemirah. Turun, Pak.